Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Yunita Nasution. Saya dari kelas Antropologi Reguler B. Saya dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan. Dosen pengampu saya Dr. Bahrul Khair Amal MSI. Di sini saya akan mereview hasil jurnal saya yang berjudul Permasalahan Sosial dalam Masyarakat. Permasalahan sosial dalam masyarakat bisa didefinisikan masalah sosial. Masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat dalam mengidentifikasikan masalah sosial yang ada di masyarakat berbeda antara tokoh satu dengan yang lain. Beberapa definisi masalah sosial yang dikemukakan para ahli. Masalah sosial menurut ahli yang saya ambil, ada 4 ahli yang saya masukkan ke dalam review jurnal saya. Yang pertama, Soejono Soekanto, di mana menurut para ahli Soejono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Soetomo. Menurut Soetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang ketiga, Erard Rapp dan Gertrude Jaeger-Selznick. Menurut para ahli tersebut, masalah sosial merupakan masalah yang terjadi antara hubungan warga masyarakat, namun tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat adalah masalah sosial. Yang keempat, Martin S. Weinberg, di mana menurut para ahli tersebut, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Faktor penyebab masalah sosial, di mana faktor berdasarkan masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masalah. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lain. Suatu gejala dapat disebut sebagai masalah sosial dapat diukur melalui, bisa dikatakan, tidak adanya kesesuaian nilai sosial dengan tindakan sosial. Kenapa dibilang kayak gitu? Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakat tersebut. Contoh masalah sosial di masyarakat bisa dikatakan adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial. Namun, tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai masalah sosial, karena ada beberapa contoh masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tingkatan kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendapat, yaitu bisa dikatakan secara absolut dan secara relatif. Baik, saya akan menjelaskan secara absolut. Secara absolut bisa dikatakan kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka dapat disebut kemiskinan. Namun jika seseorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin ataupun kaya ataupun sederhana.
Secara relatif, saya akan menjelaskan dapat digunakan dalam masyarakat sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan dilihat dari beberapa jauh, peningkatan taraf hidup, lapisan ke bawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Faktor yang latar belakangi adanya sumber kemiskinan yaitu faktor biologis, psikologis, kultural, dan faktor struktural. Saya akan menjelaskan apa itu faktor biologis, psikologis, kultural, yaitu kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural dapat dilihat dari munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Kalau faktor struktural, bisa dikatakan kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupannya dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu bisa dikatakan tidak adanya mobilitas sosial vertikal dan munculnya ketergantungan yang kuat dari pihak orang miskin terhadap kelas sosial ataupun ekonomi ke atas. Terus kriminalitas bisa dikatakan kriminalitas berasal dari kata krim yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu ataupun faktor mempengaruhi kriminalitas tersebut. Terus faktor dari dalam individu ataupun internal, faktor dari luar individu atau eksternal. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan apa itu faktor dalam individu internal. Faktor kriminalitas yang dipengaruhi dari dalam individu internal yaitu 1. Keadaan psikologis individu, sempat tingkat emosional seseorang. Terus 2. Faktor umur manusia yang selalu mengalami perubahan sehingga mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Kedudukan individu masyarakat. 4. Tingkatan pendidikan individu yang mempengaruhi tingkah laku dan tingkat inteligensi. 5. Masalah hiburan atau rekreasi individu. Kalau faktor dari luar individu ataupun eksternal, bisa dikatakan kriminalitas juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar individu itu 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor media massa, di mana faktor media massa tindakannya kriminalitasnya yang ada di masyarakat sangat beragam, bentuknya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Adapun kesimpulan dari review jurnal saya akan mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Yang kedua, tingkatnya kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan, yaitu secara absolut dan secara relatif. Yang ketiga, faktor yang melatar belakanginya adanya sumber masalah kemiskinan, meliputi faktor biologis, psikologis, dan kultural, dan faktor struktural. Yang keempat, beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat, antara lainnya peningkatan dan penetapan aparatur penegakan hukum, adanya koordinasi antara aparatur penegakan hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan, adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas, membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. Yang kelima, kesenjangan sosial yang terjadi diakibatkan beberapa hal, yaitu kemiskinan dan lapangan kerja. Yang keenam, keadilan menurut
Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Ada 3 macam keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan remedial. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya ambil, keadilan dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu keadilan restitutif dan keadilan restoratif. Baik, inilah hasil review jurnal saya. Kalau ada salah kata yang saya sebutkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.